Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abian Kemal Muzaki dari 12 IPA 5. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hakikat negara kesatuan. Roger Henry Soltau berpendapat bahwa negara dipahami sebagai badan, agensi, atau kewenangan authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo, tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Gagasan perlunya membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, berhasil diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Perbedaan perjuangan kemerdekaan sebelum tahun 1900 dan setelah tahun 1900. Sebelum tahun 1900, perjuangan kemerdekaan dilakukan secara perang fisik, dipimpin oleh raja atau tokoh daerah, dan bersifat kedaerahan. Sedangkan setelah tahun 1900, perjuangan kembali dilakukan secara diplomasi atau organisasi pergerakan, dan dipimpin oleh tokoh terpelajar dan tokoh nasional. Melalui proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Adanya persamaan nasib, adanya keinginan bersama untuk merdeka, adanya kesatuan tempat tinggal, dan adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, terdapat upaya pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persatuan dan kesatuan dari masa ke masa, BPUPKI. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbicho Sakai dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Tujuan sidang BPUPKI adalah membahas bentuk negara Indonesia serta merumuskan dasar negara Indonesia. Bentuk negara kemudian disepakati yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Lalu, PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, yang diresmikan pada 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Kasman Singo Dimedjo. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR dengan tujuan mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia. Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta ini memberi kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Lalu, pada 14 November 1945, terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri. Lalu, sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan akhirnya, setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara RI sekarang adalah Negara Kesatuan atau NKRI. Mungkin sampai situ saja presentasi saya tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.